Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. Assalatu wassalamu ala nabiyyi alladhi usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahatat rahmatuhu liman ata'ahu wa asah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allati sabbahat fi kaffihil hasah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa bajjil wa an'im ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Para alim, para kiai, asatidz yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para jamaah, anggota DPR, Dewan Pengajian Rutin yang saya hormati, seluruh muslimin muslimat baik yang datang dari dekat dalam kampung atau yang dari luar yang saya hormati, mudah-mudahan semua yang hadir kita mendapatkan keberkahan dari acara Isra Mi'raj hari ini, amin. Karena hari ini tanggal 27 Rajab sebagai hari peringatan Isra Mi'raj adalah sebagai hari yang berkah, seperti disebutkan tadi di dalam ayat pertama surat Al-Isra. Ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ayat ini jika diterjemah bermaksud subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci zat, maha suci Allah yang telah mengisrakan, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Penekanannya di sini alladzi barakna haulah, yang kami berkati di sekelilingnya. Jadi apa yang dimaksud ayat ini alladzi barakna haulah, yang kami berkati di sekelilingnya? Maksudnya apa? Kata ulama ahli tafsir, yang dimaksud diberkati di sekelilingnya ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah keberkahan makanan, yang kedua wawaktan. Jadi yang dimaksud alladzi barakna haulah, kata ulama ahli tafsir, yang kami berkati di sekelilingnya mencakup dua aspek. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah wakotan. Makanan bukan makanan bahasa Indonesia loh ya. Kalau makanan bahasa Indonesia, makanan bahasa bawaan ya nanti ketika kita makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ini makanan bahasa Indonesia. Tapi yang dimaksud makanan tadi yang diberkati, aspek yang pertama adalah yang diberkati adalah dari segi makan, dari segi tempat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wawaktan, dan dari segi waktu. Jadi yang diberkati di dalam peristiwa Isra Mi'raj, di samping tempatnya diberkati, juga waktunya dari segi tempat. Kanjeng Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, semua ini tempat yang mubarakah. Salat 1 rakaat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 rakaat di tempat lain. Barokah apa tidak ini? Lu barokah. Demikian juga salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 500 rakaat, 1 rakaatnya dibanding sholat di tempat lain. Barokah atau tidak ini? Barokah. Jadi dari segi tempat yang pertama, makanan, dari tempat yang dilalui oleh Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj adalah diberkati. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua yang diberkati, yang masuk dalam tafsir alladzi barakna haulah, adalah waktan. Dari segi lihatlah bagaimana bulan Rajab
sebagai bulan di mana Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, itu menjadi malam, menjadi waktu yang diberkati. Oleh karena itu, kenapa Kanjeng Nabi ketika masuk bulan Rajab, seperti pengajian bulan lalu, ketika Kanjeng Nabi masuk bulan Rajab, doa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi, doa yang banyak dilantunkan oleh Kanjeng Nabi adalah doa minta keberkahan. Buktinya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Coba yang diminta berkah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Mari kita baca bareng-bareng lagi. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal biman qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kalau diterjemahkan, Allahumma ya Allah barik, kami mohon kepadamu, barik berkailah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan berkailah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah kami Ramadhana, kepada bulan. Jadi yang diminta oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab adalah berkah. Kenapa berkah? Sesuai dengan tadi ayatnya, alladzi barakna haulah, yang kami berkati di sekelilingnya. Makanya yang diminta oleh Kanjeng Nabi adalah ini keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua, seharian kita ditimpa hujan ya. Hujan ini sebenarnya juga keberkahan. Apa kata Allah dalam ayat yang lain dalam Al-Quran? Huwallazi anzala minas samaa'i ma'am mubarakah. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit yang diberkati. Coba, berarti kita hari ini menghimpun. Pertama berkahnya 27 Rajab Isra, Mi'raj. Yang kedua adalah barokahnya turun hujan. Lebih dari itu, kita duduk di sini di tempat yang diberkati, al-buq'atul mubarakah. Coba kita berada di tempat yang diberkati, di saat yang diberkati, di waktu juga yang diberkati. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini, kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, sehingga kita pulang semakin bertambah kebaikan kita, semakin bertambah ketaatan kita, bisa istiqomah, dan kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj secara singkat, Kanjeng Nabi menjalankan dua perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah perjalanan secara horizontal. Perjalanan ke samping. Perjalanan secara menyamping. Ini sebagai simbol bahwa kita punya relasi, punya hubungan dengan sesama manusia, atau yang disebut dengan istilah hablum minan nas. Ini simbol perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menyamping. Artinya kita pertama memiliki hubungan dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Yang kedua, dalam perjalanan Mi'rajnya,
Kanjeng Nabi melakukan perjalanan secara vertikal ke atas, yaitu dari Masjidil Aqsa ke langit 7 ke Sidratil Muntaha. Perjalanannya naik. Ini adalah perjalanan vertikal sebagai simbol bagi kita semua bahwa kita juga memiliki hubungan ke atas, yaitu hubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minal. Ini adalah simbol-simbol sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj juga banyak diberikan oleh Allah peristiwa-peristiwa. Di antaranya lagi adalah sebelum Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, ini sering kita dengar dari para alim, dari para kiai, dari para dai, dari para muballigh, di mana beliau sebelum di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, terlebih dahulu beliau dibedah, terlebih dahulu beliau dioperasi. Kenapa mesti Kanjeng Nabi dioperasi? Padahal beliau sudah tidak ada di dalam hatinya sifat-sifat tercela. Padahal di dalam hatinya beliau sudah tidak ada sifat-sifat yang kotor. Ini sebenarnya untuk memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya untuk menuju perjalanan menuju Allah harus berangkat dari hati yang bersih, harus berangkat dari hati yang suci. Hal itu dibuktikan Kanjeng Nabi padahal sudah tidak ada sifat-sifat tercela, sudah tidak ada sifat-sifat yang buruk, akan tetapi oleh Allah masih dibuang, dicuci dengan air Zam-Zam. Karena Kanjeng Nabi dibedah itu 2 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, beliau masih dalam asuhan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ketika beliau sedang mengembala kambing dengan saudara-saudara sepersesuannya, tiba-tiba beliau ada 2 orang yang tiba-tiba memegang beliau dan menidurkan beliau dan membedah beliau. Sehingga saudara-saudara sepersusuan beliau semua pada ketakutan dan melaporkan kepada ibu susuan mereka, yaitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ketika mendengar hal itu, maka kemudian Sayyidah Halimatus Sa'diyah berniat untuk mengembalikan Kanjeng Nabi kepada ibunya karena khawatir dengan keselamatan Kanjeng Nabi. Itu yang pertama Kanjeng Nabi dibedah adalah untuk dibedah, dihilangkan sifat-sifat tercelanya, dihilangkan dari sifat-sifat yang kotor, walaupun sebenarnya Kanjeng Nabi itu sudah tidak ada sifat-sifat yang kotor. Yang kedua, Kanjeng Nabi dibedah untuk yang kedua kalinya persis sebelum Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan. Waktu itu Kanjeng Nabi sedang berada di Ka'bah, beliau sedang iktikaf di Masjidil Haram. Tiba-tiba beliau di malam yang sama sebelum beliau di Isra dan dimi'rajkan, turunlah 2 malaikat membedah beliau, mengoperasi beliau. Untuk yang kedua kalinya beliau dioperasi, beliau dibuang dari sifat-sifat tercela, padahal beliau sebenarnya sudah tidak ada sifat-sifat tercela. Ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya perjalanan kepada Allah itu harus berangkat dari hati yang Perjalanan kepada Allah bukan seperti halnya kita perjalanan dari sini ke Singapura, yang harus melampaui, yang harus memutuskan yang harus kita melepasi bahasa Malaysianya, yang harus kita melewati jarak. Tidak, karena Allah tidak berjarak. Tetapi perjalanan kepada Allah yang kita lewati, yang kita lalui, bukan jalan jarak, bukan, tapi yang kita mesti harus lalui. Perjalanan menuju Allah adalah qat'ul aqobat namanya. Qat'ul aqobat. Apa yang dimaksud qat'ul aqobat? Kita harus memotong rintangan-rintangan. Apa rintangan kita untuk menghadap Allah? Apa rintangan kita menuju kepada Allah? Rintangan yang menghalangi kita kepada Allah adalah 1. Apa? Sifat-sifat ini. Hasud, dengki, riya, ujub dan sebagainya. Inilah yang menjadi penghalang, inilah yang menjadi batu sandungan yang bisa menghalangi perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau Kanjeng Nabi beliau Isra Mi'raj dengan jasad dan rohnya, tapi kita Mi'raj karena kita setiap orang mukmin juga memiliki peluang untuk melakukan Mi'raj. Apa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Kanjeng Nabi mi'rajnya adalah jasadan wa ruhan, qalban wa qaliban. Kalau Kanjeng Nabi Isra'nya, Mi'rajnya jasad dengan roh. Sedangkan kita orang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kesempatan untuk Mi'raj kepada Allah. Tapi Mi'rajnya kita bukan dengan jasad, tapi Mi'rajnya kita dengan ruh. Ruh kita yang Mi'raj kepada Allah. Ketika kita sholat, disitulah Mi'raj kita kepada Allah. Makanya kata Kanjeng Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwasanya ketika seorang hamba sholat, ini supaya kalau kita sholat tidak terburu-buru. Terkadang kalau kita sholat kan seperti dikejar hantu. Kata Kanjeng Nabi, ketika seorang hamba sholat,
maka didatangkan semua dosa-dosanya. Dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan didatangkan ketika kita sedang sholat. Tapi tidak kelihatan, Gus. Iya, walaupun di mikroskop tidak kelihatan, itu bukan wilayah. Ya, bukan wilayah zahir yang bisa kita indra, tapi ini adalah wilayah keyakinan yang kita bisa percayai, yang bisa kita yakini dengan keimanan, bukan kita bisa percayai dengan akal. Jadi kata Rasulullah, ketika seorang hamba sholat, maka didatangkan semua dosa-dosanya. Ketika dia ruku, maka dosa-dosanya yang dihadirkan tersebut mulai berjatuhan. Kemudian dia sujud, dosanya tadi berjatuhan untuk yang kedua kalinya. Ketika dia duduk di antara dua sujud, begitu seterusnya dosanya berjatuhan sampai salam. Dia kemudian dosa-dosanya habis. Karena apa? Bainas sholati was sholah kafaratun bainahuma. Antara sholat dengan sholat itu menjadi kafarat dari keduanya. Artinya contoh, kita tadi dari zuhur ke asar. Ketika kita sholat asar, tapi tentunya kita melakukannya dengan penuh, ya, dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Kita menunaikan, bukan hanya mengerjakan. Tadi kita sholat asar, maka sholat asar yang kita lakukan dengan benar, ini menjadi kafarah, ini menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan antara zuhur dengan asar. Demikian juga nanti maghrib yang kita lakukan, maka sholat maghrib yang kita lakukan akan menjadi penghapus dosa antara waktu asar dan waktu maghrib tadi, ya saat ini kita lakukan, itu akan dikafarah dengan sholat maghrib kita nanti. Demikian juga nanti isya. Sholat isya kita menjadi kafarah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan antara apa? Sholat maghrib dengan sholat. Tapi dosa apa ini? Tentu ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ya harus kita tobati. Yang dimaksud menjadi kafarah, sholat dengan sholat menjadi kafarah. Di antara keduanya adalah sholat dapat menebus dosa-dosa, yaitu konteksnya, yaitu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tentu harus kita tobati terlebih dahulu. Ini adalah sebagai mi'raj kita kepada Allah. Sholat sebagai mi'rajul mu'min, sebagai mi'rajnya kita sebagai orang mukmin. Karena seperti yang telah saya sampaikan pada pengajian yang lalu, bahwa kata Imam Al-Ghazali, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepala dari ibadah. Orang kalau masih ada kepalanya masih disebut manusia. Beda kalau orang sudah tidak ada kepalanya, orang datang kepada kita tengah malam, sudah tidak ada kepalanya, apa kita anggap dia sebagai manusia? Bukan manusia lagi, tapi dia sudah hantu. Tapi kalau tengah malam datang kepada kita orang tidak bertangan, dia masih manusia, sekalipun tidak bertangan. Imam Al-Ghazali menyebut sholat sebagai ra'sul ibadah, sholat sebagai kepala ibadah. Artinya sholat itu adalah sebagai inti dari ibadah. Kalau ibadah masih ada sholatnya, yang lainnya masih dianggap. Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jamaah rahimanallah, beberapa waktu yang lalu ketika saya menghadiri acara Isra Mi'raj di Timuran, Sidogdung Batu, bertepatan dengan Mi'raj Isra Mi'raj di Tanjung Kima. Ya, di Tanjung Kima Isra Mi'raj, saya juga mengisi Isra Mi'raj di Timuran, Sidogdung Batu. Di sana oleh panitia saya disediakan tema sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini tema yang diberikan oleh panitia. Tema ini sebenarnya adalah merupakan intisari dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Ankabut. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ayat ini kalau diterjemah, utlu ma uhiya ilaika, kata Allah, bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, minal kitabi, dari Al-Quran, wa aqimis sholah, dan tunaikanlah sholat. Di dalam Quran, di dalam hadis, ketika berbicara, ketika memerintahkan untuk sholat, senantiasa datang dalam bentuk perintah aqimis sholat. Aqimis sholat itu artinya apa? Dirikan
Tidak ada, belum pernah saya temukan di dalam hadis maupun di dalam Quran ketika memerintahkan sholat mengatakan if'ali sholat, kerjakan sholat. Tidak, tapi senantiasa menggunakan redaksi aqimis sholat, dirikan. Berarti di sana ada perbedaan, Gus, antara aqimis sholat, dirikanlah sholat, dengan if'ali sholat, kerjakan sholat. Beda jauh. Apa bedanya? Kalau aqimis sholat, dirikan sholat, itu artinya kita menunaikan sholat dengan syarat dan rukunnya. Zahir anggota tubuh kita sholat, hati kita juga ini namanya aqimis sholat, kita mendirikan sholat. Kebanyakan kita masih fi'lis sholat. Fi'lis sholat, anggota tubuh sholat, tapi hatinya berbelanja, hatinya totalan. Terkadang kita kehilangan dompet pas di luar sholat, ingatnya ketika sholat. Betul tidak? Betul Pak Tomo? No. Lupa naruh dompet itu ketika di luar sholat. Dari pasar, ya Allah, ditaruh di mana dompet saya? Mulai dari jam 9 sampai jam 1 belum ketemu. Sudah dicari di lemari, dicari di atas ranjang, dicari di meja, di atas, di kursi, tidak ketemu. Tapi ketika sholat asar, usolli fardal asri arba rakaat mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, setan mulai datang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi saya dari pasar beli ikan. Ar-Rahmanir Rahim. Habis beli ikan terus ditaruh di kulkas. Maliki yaumiddin. Habis naruh di kulkas tadi saya masak nasi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis masak nasi saya tadi sakit perut, langsung pergi ke WC. Oh iya, tadi saya ternyata dompet yang saya bawa ketinggalan di WC, digantungkan di pakunya. Akhirnya ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lompat, betul, dompetnya ada di gantungannya WC. Ingatnya kapan? Ketika sholat. Makanya kalau kita hilang barang, sholat, ingat insya Allah. Hilang dompet, sholat. Ya, tapi jangan usolli sunnatan li nyari dompet. Tidak ada dalam tuntunannya. Artinya setan tidak akan membiarkan kita untuk kita menjalankan sholat secara penuh. Tetapi Allah maha bijaksana. Kita kalau ada usaha, ketika kita berusaha untuk bisa maksimal, walaupun kita belum bisa 100%, tetapi Allah akan mencatat kita sebagai orang-orang yang khusyuk 100%, manakala kita telah berusaha untuk mencapai ke sana. Jadi intinya kita adalah berusaha untuk khusyuk walaupun kita belum bisa 100%. Bagaimana caranya? Lah, ini ada caranya. Berapa malam yang lalu saya ceramah juga di kebun daya, ya? Kebun daya. Ada ibu-ibu tanya, Kiai, bagaimana caranya, tata caranya untuk bisa khusyuk? Terus saya jawab, khusyuk itu sebenarnya adalah terkait dengan al-ahwal al-qalbiyah. Terkait dengan kondisi hati. Artinya tidak ada training sholat khusyuk, itu tidak ada. Karena sangat tergantung dengan kondisi hatinya. Tapi di situ ada usaha. Ketika kita hendak mencapai sholat khusyuk, ada usahanya, langkah-langkahnya. Di antaranya apa? Kalau kita ingin mencapai sholat khusyuk, yang pertama, langkah-langkahnya harus kita mulai dari sejak toharoh. Mulai mandinya, kemudian wudhunya, harus kita betul-betul perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita sudah bersungguh-sungguh ketika toharohnya, wudhunya, maka nanti sholatnya pun juga akan terbantu kita untuk lebih konsentrasi di dalam sholat. Ini prasolat berarti yang kita lakukan. Kemudian ketika akan masuk sholat, sebelum kita niat usolli fardul maghribi misalnya, thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, baca ta'awud dulu. Setidaknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Atau ditambah lagi doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang intinya doa-doa itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari setan. Itu yang kedua. Baru ketika itu kita lakukan, kita menghadap Allah. Di
disitulah kita akan terbantu untuk lebih konsentrasi di dalam sholat. Di samping itu juga, ini lebih penting lagi. Anggota tubuh kita, anggota badan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, jangan kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika anggota tubuh kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sulit hati ini akan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inilah salah satu dari trik untuk kita menuju khusyuk adalah dimulai dari sebelum sholat, kemudian ketika sholat, dan bahkan dalam setiap tindak tanduk kelakuan kita sehari-hari di dalam menjaga anggota tubuh. Jadi inilah diantaranya yang harus kita perhatikan di dalam memperingati Isra Mi'raj ini sebagai momentum dari ulang tahun sholat. Hendaknya kita memperhatikan sholat seperti yang saya sampaikan pada pengajian bulan yang lalu, yaitu kita meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah seperti tadi yang diminta oleh Kanjeng Nabi, lagi-lagi adalah wa Sya'bana tadi, barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Kalau sudah kita dapatkan taubat di bulan Rajab, kalau sudah kita lakukan penyiraman di bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan kita akan mendapatkan hasil. Kita akan memanen dari apa yang kita tanam di bulan Rajab, dari apa yang telah kita rawat di bulan Sya'ban, akan kita petik hasilnya di bulan Ramadan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir sebelum saya akhiri, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi banyak menemui hal-hal aneh, banyak menemui hal-hal yang ganjil, sehingga kalau dibahas tentu waktunya tidak cukup. Ya, karena pembahasan tentang Isra Mi'raj, kitabnya saja ada kitab namanya Al-Ayatul Asna fi Qissatil Isra'i wal Mi'raj. Itu tebalnya segini. Ya, bukan ini kitabnya, kitab lain. Itu kalau kita baca Isra Mi'raj secara rinci tentang apa yang dijumpai oleh Kanjeng Nabi, 1 minggu kita tidak akan selesai. Tetapi akan kita coba untuk mengambil hal-hal yang ringkas, hal-hal yang sederhana di antaranya. Sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi oleh Allah diberikan 2 pilihan. Apa 2 pilihan tersebut? Diberi 2 wadah, yang satu isinya madu, yang satu isinya khomer. 1 madu, 1 khomer arak. Kanjeng Nabi diperintahkan untuk memilih. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memilih susu. Ya, beliau memilih, susu dengan khomer, ya, bukan madu, susu dengan khomer. Kanjeng Nabi memilih susu. Lalu apa kata malaikat Jibril? Asabta ya habibi ya Muhammad, lau akhta'ta la dhallat ummatuk. Engkau telah benar wahai kekasihku Muhammad di dalam memilih 2, ya, antara susu dengan khomer. Jika seandainya engkau salah memilih khomer wahai kekasihku Muhammad, maka niscaya umatmu akan pada tersesat. Apa sebenarnya takwil, apa sebenarnya hikmah, apa sebenarnya pelajaran di balik susu dengan khomer yang oleh Allah, yang oleh malaikat Jibril Kanjeng Nabi diperintah untuk memilih? Sebenarnya susu itu adalah sebagai simbol fitrah. Artinya agama Islam yang dibawa oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang keluar dari fitrah. Tidak ada agama Islam yang keluar dari fitrah. Tidak ada agama Islam yang menyalahi akal sehat manusia. Contoh sekarang, puasa. Puasa itu kan menyalahi fitrah. Buktinya naluri saya kan menghendaki makan, tapi ketika Ramadan, ketika puasa sunnah seperti hari ini, kita kan tidak boleh makan seharian. Ya, kita memang tidak makan ketika siang hari, ketika dalam keadaan berpuasa. Tapi ini tidak menyalahi fitrah. Karena ketika kita berpuasa, itu bukan berarti kita tidak makan sama sekali. Tapi kita hanya, makan kita tetap. Kalau biasanya sarapan jam 6, sekarang kita majukan sedikit. Jam 4 atau jam 3. Loh, makannya kan tetap. Kalau asalnya kita makan sore, jam 5, makannya tetap. Tapi kita mundurkan sedikit jam 6. Artinya apa? Makannya tetap sesuai fitrah loh kan? Tetapi hanya kita diberikan pendidikan. Jadi agama ini tidak ada yang menyalahi fitrah. Puasa sekalipun
kita bukan berarti menyalahi fitrah. Oleh karena itu di dalam fikih kita tidak boleh berpuasa wisol. Apa puasa wisol? Puasa wisol itu kita berpuasa saja tanpa diselingi buka. Contoh, hari ini kita puasa, besok Kamis. Udah, saya hari ini tidak akan berbuka, akan sambung besok puasa hari Kamis. Besok hari Kamis masih meniat lagi maghrib sampai tapi tidak berbuka puasa, niati lagi, saya tidak akan berbuka puasa hari ini hari Kamis, akan saya sambung lagi besok hari Jumat. Ini namanya puasa wisol, dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa dilarang? Karena kalau kita wisol, ini yang tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Karena kita punya tubuh, karena kita punya hak, badan kita punya hak yang juga harus kita penuhi. Tetapi agama ketika memerintahkan kepada kita sholat misalnya, ketika memerintahkan kepada kita zakat misalnya, ketika memerintahkan kepada kita puasa misalnya, itu sama sekali tidak menyalahi fitrah manusia, bahkan sesuai dengan fitrah manusia, bahkan memberikan pendidikan, memberikan rambu-rambu supaya kita menjadi orang yang tertib, supaya kita menjadi orang yang disiplin, supaya kita menjadi orang yang terdidik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, hari ini kita berhimpun di sini dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'raj, tepat pada tanggal 27. Kita berharap keberkahan. Keberkahan apa? Yang pertama, keberkahan dari tanggal 27 sendiri. Seperti yang difirmankan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang diberkati kata Allah. Apa yang diberkati? Yang diberkati mencakup dua hal. Yang pertama tempat, yang kedua waktu. Ini keberkahan yang pertama. Kemudian keberkahan yang kedua, kita berhimpun di sini. Tadi turun hujan. Hujan juga adalah berkah dari Allah. Kata Allah apa? Huwallazi anzala minas sama'i ma'an mubaraka. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan yang diberkati. Ini keberkahan kita yang kedua. Keberkahan yang ketiga, tempat kita di sini berhimpun adalah juga buqatul mubarakah, tanah yang diberkati. Jadi kita berhimpun di samping barokah Isra Mi'raj, bulan Rajab, hujan, buqatul mubarakah. Mudah-mudahan keberkahan ini kita bisa bawa pulang, bisa kita jadikan sebagai manhaj, bisa kita jadikan sebagai kurikulum di dalam menjalani hidup sehari-hari, sehingga kita semakin hari kehidupan kita semakin baik, kita bisa istiqomah dan kita bisa husnul khotimah. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sebelum Kanjeng Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, beliau dioperasi oleh Allah. Kenapa dioperasi? Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya perjalanan kepada Allah harus berangkat dari hati yang bersih, harus berangkat dari hati yang bercahaya. Karena apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak ada manfaatnya anak maupun harta benda kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini kesimpulan yang nomor 2. Kemudian kesimpulan yang nomor 3, bulan Rajab adalah bulan ulang tahun sholat. Maka sudah sepatutnya kita memperingati Isra Mi'raj, memperbaiki kualitas sholat sekaligus memperbaiki kuantitas sholat. Karena sholat sebagai rasul ibadah, sholat sebagai kepala dari ibadah. Maknanya kalau disebut kepala adalah menjadi inti dari ibadah yang kita lakukan. Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah, yang pertama kali yang akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Kemudian kesimpulan yang terakhir, Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj diberikan dua pilihan oleh Allah antara susu dengan khamr. Ketika beliau diberi pilihan, beliau memilih susu. Ini adalah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak berlawanan dengan fitrah. Walaupun Allah memerintahkan kepada kita taklif, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi tidak menyalahi fitrah manusia. Bahkan di dalamnya mengandung pendidikan untuk kita menjadi insanul kamil, untuk kita menjadi manusia terdidik, menjadi manusia yang lebih sempurna. Demikian, kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambulans.